Tapi udahlah, kalah-kalah aja lah ya kan. Gak usah banyak bacot. Itulah kenapa pentingnya memainkan striker macam si Bradway ini. Coba kalau dia dimainkan sama si Safi, beuh. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang hasil leg kedua perempat final UCL yang sebagaimana telah kalian tengok dan saksikan, prediksiku bisa lemak lagi. Udah tahunya aku nggak tahan lagi kalian buat ngebacotin aku di kolom komentar itu. Apalagi ini kandang biawak Cino udah dilempar remote batu aku 28.000 kali. Gimana puasa kalian wak geng? Masih kuat ya nahan sampai selesai nanti? Harus kuat lah kalian ya wak gengnya sampai nunggu waktu berbuka. Kalau bosan kalian lihat aja video di channel ini sambil nunggu waktu berbuka puasa. Ku jamin kalian makin tambah semangat puasanya. Kalau ada yang nggak semangat puasa nanti abis nonton videoku, ya berarti itu fans klubnya yang lagi terpongkeng di perempat final UCL kemarin. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu sama kalian kalau video ini disponsori oleh Top 11. Top 11 ini game yang bisa dimainkan secara gratis di Android, iOS, Huawei, dan web browser. Game ini udah dimainkan sebanyak 240 juta orang di seluruh dunia dan disediakan lebih dari 31 pilihan bahasa. Sama kayak main Football Manager biasa, di Top 11 kalian bisa memegang semua aspek penting dari klub kalian. Beli pemain, bikin latihan, bikin formasi, dan memimpin squad kalian untuk meraih juara. Apalagi fans MU sama Tottenham cocok kalian main game ini, udah jarang juara soalnya. Kalian itu di sini bakal bermain melawan manajer lain yang tersebar di seluruh dunia. Dan kabar baiknya, Top 11 udah ada 3D live match-nya wak geng, yang mana memungkinkan kalian untuk lebih dekat dengan pemain kalian daripada versi sebelumnya. Fitur 3D live match ini hasil permintaan terbesar dari komunitas Top 11 sepanjang sejarah. Dan well, fitur ini udah ada sekarang. Dengan fitur 3D live match ini, kalian bisa nengok taktik kalian lebih nyata. Ditambah lagi animasi pemain dan detail pemain yang ciamik kali, yang mana bakalan ngasih info yang lebih baik untuk membantu tim kalian sampai ke puncak. Pengalaman bermain yang baru kayak gini bakal memberikan keseruan yang lebih dalam yang membuat kalian betul-betul merasa jadi macam seorang manajer tim sepak bola yang sesungguhnya. Apalagi kalian yang suka kali ngebacotin ke kawan tim-tim kalian, kalian coba tes lah kemampuan kalian di game ini. Jangan cuma bacot aja kan. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kalian download dan mainkan game Top 11 ini. Linknya udah aku taruh di deskripsi yang ada di bawah ini ya wak geng. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dari laga yang paling imbang, Liverpool menjamu Benfica di Anfield. Liverpool berhasil mencetak 3 gol dari Konate dan Firmino borong 2 gol. Sementara Benfica cetak 3 gol juga dari Ramos, Yaramchuk, dan Darwin Nunes. Liverpool berhasil lolos ke semifinal dengan agregat 6-4. Hasil yang paten lah buat Benfica kemarin ya kan. Tapi lebih baik gak usah main, gak lolos juga ya soalnya. Pandai kali memang Liverpool ini cari cuan. Kalau aku jadi klub udah ku setting skornya jadi 28. Tapi nice try lah buat Benfica ya kan. Udah cukup paten lah kalian bisa sampai perempat final musim ini. Udah gitu bisa nimbang Liverpool dengan skor 3-3 dan kalah 1-3 di kandang kemarin. Masih lebih hebat lah kalian daripada MU. Kalau MU udahlah cuma sampai 8 besar, kalau jumpa Liverpool di kandang pun dibantai 5-0. Tapi kan maunya kalau udah kayak gini dimainkan si klub lah pemain yang jarang mainnya kan. Udah rindu kali kami soalnya sama Lord Karius. Kalau tadi Lord Karius yang jadi kiper, kurasa skornya bukan 3-3, 3-33 yang ianya. Udahlah nol, gak usah lah kau bacutin lagi Lord Karius itu. Kau tengoklah badannya nih, udah kekar kali dia sekarang. Nah itulah saking jarangnya dia main, makanya dia kayak gini, biar ada kesibukannya nge-gym lah dia ya kan. Tapi kalau badan kekar kayak gini, makin susah lah dia jadi kiper wak geng. Jadi lebih lambat lah refleksnya. Iya nol, emang sekarang aku udah mau ganti role aja jadi tanker. Mau jadi back aku sekarang soalnya. Susah kali ngegeser si Alisson di posisi kiper. Oh, jadi maksudmu lebih gampang menggeser Van Dijk di posisi back daripada Alisson di posisi kiper? Siapa bilang aku mau jadi back Liverpool? Itu lagi lebih susah lah digeser, keras-keras sekali semua soalnya. Lah jadi, mau jadi back di mana pula kau ini bang? Ya jadi back MU lah, lemah-lemah semua soalnya. Di match berikutnya, Atletico berhasil menahan imbang Manchester City dengan skor kacamata. Kukira udah main di kandang Atletico yang bakal megang bola. Rupanya cuma megang bola-bola biawaknya sendiri. Babak pertama nggak pala banyak lah percobaan peluang yang dilakukan Atletico. Paling percobaan baku hantam si Felipe lah. Kalian tengok lah ini, niat kali mau ngeremukkan kepala si Foden. Kurasa sampai tebel lah kepala si Foden ini, makanya harus dilem kepalanya. Coba dulu ku tes kau bang. Nanti gue yang pula kau ya kan. Ini berapa bang? 1. Kalau ini 2. Oh masih bagusnya. Kalau yang ini? Oh kalau ini Arab Inggris. Sampai babak kedua agak boring juga matchnya aku tengok. Tapi pas masuk injury time langsung seru matchnya. Bukan karena jual beli serangan, jual beli baku hantam yang ianya. Si Foden kembali lagi jadi sasaran kena tumbuk pemain Atletico. Emang sliding si Felipe ini bersih, tapi abis itu ditendangnya lagi kaki si Foden. Si Xavi sampai narik-narik si Foden supaya nggak ngulur-ngulur waktu. Langsung rame lah kemarin ya kan, udah macam Royal Rumble di Smackdown. Kalau udah kayak gini macam biasa, yang keras bacotnya berdiri paling depan lagam mulut. Nah kalau yang copot-copotnya berdirinya di belakang lah sambil ngomporin. Ajar terus. Iya, dibilang kecil biawakmu iya. Nggak berani kau lawan? Hah? Nggak berani kau lawan? Potong lah bos, potong. Aku kalau jadi kau udah kan anak itu.
Kalian yang suka di belakang kalau ada orang berantem pasti tahu kali le kan. Walah Atletico, nama klub aja yang ATM. Duit memang gak sebanyak ATM-nya City, tapi jiwa tawuran yang gak kalah sama anak-anak STM. Rambut si Grealish kembali lagi jadi korban jambaan sama si Savic. Ini kenapa sih dengan rambut si Grealish? Lebih banyak pemain Atletico megang rambut si Grealish di duel ini daripada bikin gol ya kan? Udahlah bang, pindahkan aja rambutmu itu ke biawakmu. Pasti gak berani lagi orang itu ngejambak rambutmu, yakin kali aku. Habis itu belum puas masih disundul si Savic lagi kepala si Sterling waktu adu mulut. Memang di dalam media kali kayaknya dulu ajaran si Diego Costa waktu di Atletico ya kan. Montang-montang udah keluar kau dari Man City dulu, udah jadi preman kau sekarang ya bang ya. Total dalam 5 menit waktu tambahan wasit ngeluarin 7 kartu termasuk 1 kartu merah buat si Felipe. Sampai lorong ke locker room pun tetap adu bacot si Savic sama si Grealish. Di belakang orang ini gak kelar rusuh si Verzalco sampai main lempar-lempar. Biawak loak kali bah. Di Etihad mainnya full bertahan, tiba main di Wanda Metropolitano, serasa lagi main di Wakanda. Itulah makan kalian letak di parkir Airbus kalian itu. Padahal serangan kalian di injury time itu yakin kali aku udah buat senam jantung Fan City. Ya kan Fan City? Woi, jawab lah woi. Oh iya percuma juga aku nanya sama makhluk halus ya kan. Tapi itulah Atletico ini ya kan, beraninya sama klub yang fansnya gak rame. Kalau mau ngajak ribut lawan MU kemarin lah kalian tes. Fansnya banyak kali soalnya, jiwa-jiwanya setan pula semua. Berani gak kalian wak geng? Ah ngapain nol, gak ribut aja kalau orang itu kami buat. Hasil ini pun memastikan City melaju ke semifinal kalau Atletico di antara bos orang itu melaju ke goa. Next kita ke Bayern Munchen versus Villarreal. Hehe, skip aja lewat geng. Mulutmu ini. Oke, fine. Aku tahunya aku salah, tapi bukankah ini sesuatu hal yang wajar kawan? Cinol dengan prediksinya adalah suatu kombinasi yang sangat serasi dalam mematahkan ekspektasi dan prediksi yang penuh halusinasi. Sebelum aku banyak bacot, kita komen dulu lah matchnya ya kan. Bayern Munchen secara mengejutkan tercampak dari UCL dibuat Villarreal. Jelas sekali memang baju kuning yang satu ini. Kalau baju kuning yang satu lagi, nantilah kita cerita di belakang, slow kalian. Bayern memegang kendali penuh di babak pertama, tapi nggak ada satupun gol yang dicetak. Villarreal mereka main efisien, sebisa mungkin ngincar counter attack dan jangan buat blunder. Kalau tim merah yang di Inggris sana udah makan sehari-harinya lihat kaptennya blunder. Masuk babak kedua, Bayern membuka harapan dengan golnya Lewandowski. Jadi terbuka lah bola Munchen buat lolos ya kan. Habis itu mereka terus menggempur pertahanan Villarreal sampai lupa caranya bertahan. 3 menit sebelum waktu normal berakhir langsung pupus harapan Bayern. Umpan segitiga Gerard Moreno langsung diselesaikan sama Chukwueze di depan gawang Neuer. Ya kan betulnya bacanya ini kan? Chukwueze. Chukwueze. Langsung lah terdiam semua fans Bayern Munchen di Allianz Arena. Kukira Munchen ngepur, ternyata mereka yang tersungkur. Paten kali Villarreal dengan jersey kuningnya. Kurasa musim depan banyak klub yang pakai jersey kuning biar hoki. Kalau jersey kuning Chelsea udah dibikin fansnya jadi kanebo buat ngelap air mata waktu di goa. Ups, spoiler pula lagi. Itulah Munchen, kenapa lah nggak dimainkan si Nagelsmann ini, si Choupo-Moting jadi starting? Oh iyalah nol, kalau dimainkannya nanti si Choupo-Moting agregatnya malah jadi 3-1 buat Villarreal. Udah gitu si Pajero pun ngebacotin si Nagelsmann setelah laga usai. Waktu keluar undian Munchen bakalan jumpa sama Villarreal, pede kali si Nagelsmann ini mau selesaikan kami di leg pertama. Nggak respect kan lah mereka sama kami. Menurutku udahlah stop lah ngebacot sebelum laga dimulai. Kadang-kadang nih ya kau meludah ke atas jatuh juga yang ludahmu itu ke mukamu. Nggak tahu si Pajero ini kurang jauh filosofimu itu bang. Bukan ngeludah ke atas aja yang bisa kena muka, ngeludah ke bawah pun bang bisa kena muka juga nya. Muka biawakmu tapinya. Udah gitu, kalau ngeludah ke samping pun bisa kena muka juga nya. Muka biawak kawanmu tapinya. Sekarang terdiamlah muncul si biawak Nagelsmann ini kan setelah diselesaikan Villarreal 2 orang ini. Secara keseluruhan Bayern menguasai pertandingan dengan pegang bola 68% dibanding 32% dengan Villarreal. Dari 23 syutingan orang ini cuma 4 yang on target dan 1 jadi gol. Padahal Villarreal cuma buat 4 syutingan dan 1 yang jadi gol. Villarreal main lebih efektif lah intinya di sini. Kalian juga nggak usah banyak bacot kalian wak geng. Yakin kali aku mana ada dari kalian yang megang Villarreal lolos selain fans mereka sendiri. Ya kan weh, ngaku lah kalian biawak. Gak usah banyak kali cingkunek kalian. Fans Villarreal kemarin pun kurasa gak yakin juga orang ini bisa menang sama Munchen. Tapi itulah kurasa ya kan daya magis si Godi Bening di kompetisi Eropa. Cemana bang Godi Bening rasanya main lawan Munchen? Ya cemana lah mau aku bilang ya kan. Aku gak perlu banyak cakap. Biarkan aja skor yang berbicara. Asik kali ya. Jadi kalau kayak gitu kasihlah pesan-pesan buat Munchen bang. Oke pesanku buat Munchen, kalian gak usah banyak alasan. Udah 2 leg kita main sekalipun gak pernah kalian menang. Kalian bayangkan lah MU aja, MU nih songgo MU di fase grup aja bisa menang orang ini 2 kali sama kami. Jadi maksudmu lebih power lah Munchen daripada MU bang? Oh bukan kayak gitu, tapi kami memang kayak gini. Kalau lawan yang jago-jago kami jadi lebih jago. Tapi kalau lawan yang bodoh-bodoh ya kami juga ikutan bodoh. Malah lebih bodoh lagi kami daripada si bodoh-bodoh ini.
Oke las, kita ke match Chelsea yang mendatangi Real Madrid di Bernabeu. Nah ini nih, dramanya ada, serunya ada, pauk-pauknya pun ada. Nah, tapi tetap lebih pauknya yang leg pertama kemarin ya kan. Madrid turun dengan kekuatan penuh mereka dengan Wahji Benzema sebagai tumpuan di depan. Sementara Chelsea main dengan duo Havertz-Werner di lini depan. Aku agak ragu sebenarnya dengan combo dua Jerman ini. Si Havertz ini paten ya, tapi kalau si Werner ini paten juga, paten tengan tapinya. Ini lagi si Ruben Loftus-Cheek ini, kok bisa lah dia jadi starting? Padahal masih banyak gelandang Chelsea yang lebih bagus lagi daripada dia. Siapa itu pun kalau jadi gelandang lebih bagusnya daripada si Loftus-Cheek. Lebih bagus jadi gelandangan tapinya. Tah cemana lah Bang Tuchel ini? Lawan Madrid lo ini Bang Tuchel. Kalau tadi lawan MU bisa lo kau pakai si Ruben Loftus-Cheek ini. Soalnya lawan tim calon degradasi macam Everton pun bisa terpongking orang ini 1-0. Di match ini pakai jersey kuning pula Chelsea supaya bisa menambah win rate orang ini. Tahu lah kalian ya kan pakai jersey kuning orang ini kemarin menang 0-6 sama Southampton. Dan terbukti Chelsea bisa langsung memecah kebuntuan di menit 14. Wups, sadis sekali bah sampai nunggu angka keramat di suara Cinol baru robek gawang Madrid. Asis pendek dari Werner berhasil dieksekusi sama mesin gunung. Fans Chelsea udah naik langsung semangatnya kan, apalagi si Werner udah buka asis gol. Cuma habis itu fans Chelsea langsung kenapa gitu Nol? Ya gara-gara si Loftus-Cheek gagal ngontrol bola. Tengoklah saking gondoknya si Tuchel ini sampai muter-muter dia macam multi akai. Babak pertama tetap dengan skor 1-0 buat Chelsea. Masuk babak kedua bergetar lagi gawang si Courtois dari sundulan si Rudiger. Tapi akhir-akhir ini kalau Rudiger nyetak gol endingnya nggak baik buat Chelsea ya kan, termasuk match ini. Aduh kan spoiler pula lagi, sorry. Habis itu Chelsea nyetak gol lagi dari syutingan keras Alonso tapi dianulir karena handsball. Agak kontroversi juga handsnya ini. Pertama, pemain Madrid pun gak ada satupun yang angkat tangan buat protes. Kedua, kalau ini menurutku hands yang pasif. Soalnya gak langsung kena tangan dipantulkan dulu sama Pak Asi Alonso. Yang ketiga, kayaknya ini pun gak disengajanya. Kalau menurut kalian gimana wak geng? Kalian bacotin aja di kolom komentar ya. Tapi masih lebih mending inilah ya kan kasusnya. Daripada si Maguire kawannya yang hands lawan gak protes, malah dia boleh ngasih kode kalau kawannya kena handsball. Biawak kali ya. Tapi nggak boleh kalian ejek-ejek dia wak geng. Ronaldo aja salah satu abang kambing kita manggil ketua sama si Maguire ini. Ketua. Koyak limpul ya kan. Fans Chelsea kembali selebrasi setelah Werner berhasil nyetak gol. Beda kali Madrid ini ngasih ruang lebar untuk si Werner menerima umpan. Bukan kami nggak mau ngepres Nol, biasanya kan dibiarkan aja bakalan off target syutingannya itu. Tapi kalian tengoklah apa yang terjadi. Casemiro, Alaba, Nacho dikicak-kicak sama si Werner ini. Courtois udah pasrah aja bola pantulannya masuk ke gawang. Udah 3-0 lah ya kan. Agregatnya udah 4-3 lah sekarang ini. Decul sama fans Chelsea udah ngebacot aja lah ini ya kan. Mampus lah kalian Madrid, angkat koper lah kalian sekali ini. Tapi mereka nggak ingat Madrid pun cuma butuh 1 gol aja di match ini buat mematikan Chelsea. Ini andaikan aja kalau Madrid yang nyetak gol pertama di match ini udah selesai Chelsea itu, yakin kali aku. Serasa udah di atas angin malah lengah pula Chelsea. Madrid berhasil bikin gol dari umpan kaki luar Modric yang diselesaikan sama bocil Rodrigo. Ciamik kali ya. Emang udah sering kali Modric buat umpan cantik pakai kaki luarnya ini. Nggak kalah sering lah sama si Lingard. Tapi kalau si Lingard buat umpan cantiknya keluar lapangan lah. Waktu normal pun berakhir dengan agregat imbang 4-4. Di babak extra time udah jatuh lah mental Chelsea ya kan. Dan di sini Madrid membuktikan bahwa orang ini punya mental juara yang lebih besar daripada Chelsea. Dibiarkan Chelsea pula si Vinicius bawa bola sampai ke daerah penalti Chelsea. Dicongkelnya sedikit bola itu langsung lah disambar sama Benzema, cetas. Balik poin lah agregatnya jadi 5-4 ya kan. Udah gitu aku yang heran ya si Jorginho ini. Masa bisa pemain terbaik ketiga dunia nggak bisa masuk terbaik 11 Chelsea ya kan? Baru menit 105 dia dipakai dan itu pun kontribusi Jorginho di pertandingan ini udah sama macam si Lingardinho. Sama-sama gak ada gunanya. Endingnya Madrid berhasil mengunci 1 tiket ke semifinal. Kalau Chelsea berhasil mengunci juga, ngunci koper lah balik ke Inggris sana. Kasian kali lah fans Chelsea ini ya kan. Rasanya macam naik jungkat-jungkit orang ini nonton Chelsea. Lawan Brentford kalah 1-4, lawan Madrid kalah 1-3 kemarin. Tapi habis kubacuti langsung paten lagi orang ini menang 0-6 lawan Soton. Ini pun aku agak heran juga sih sebenarnya. Entah kenapa tiap Chelsea kubacuti pasti tiba-tiba orang ini jadi jago. Pas nggak kubacuti balik lagi orang ini berselema ya kan. Dan sekarang di kandang Madrid pun mereka menang ya sebenarnya 2-3. Cuma yang nggak lolos aja. Ya udahlah kita tengok aja lah cemana Chelsea ini sampai akhir musim ini. Tapi kayaknya mereka biarpun performanya jungkat-jungkit, pada akhirnya mereka mungkin masih terjungkat prestasinya. Beda sama MU, jungkat-jungkit mainnya tapi ujungnya bukan terjungkat, malah terjungkal yang ianya. Untuk prediksi semifinal, cemana lewat geng? Win rate prediksiku pun udah turun jadi 50% ini. Tunggu dulu, tapi kan kemarin aku prediksi juga kalau prediksiku terbalik, Villarreal bisa lolos, Madrid bisa lolos. Berarti betul lah semua prediksiku ya wak geng? Ya mana bisa gitu biawak? Orang Benfica sama Atletico nggak lolos, nggak salah kayak gitu. Pacik kali si Cinol ini. Ya namanya juga usaha wak.
Untuk semifinal, prediksiku Liverpool Villarreal kayaknya udah habislah hokinya Villarreal di sini. Apalagi rekor good ibanding jumpa sama Liverpool ini dari 5 kali main cuma 1 kali menang, 1 kali imbang dan 3 kali kalah. Jadi sorry to say buat fans Villarreal, Liverpool kayaknya yang bakalan lolos. Tapi aku berharap juga Villarreal ini bisa membuktikan kalau prediksiku emang pau-pau. Karena emang inilah serunya UCL ini, nggak bisa diprediksi ya kan? Nah, kalau kalian yakin Villarreal lolos, coba ketik spasi Villarreal dan kirim ke 1428. Yang banyak ya wak geng. Kalau Manchester City versus Real Madrid udah 2 kali kusansikan Madrid ini tetap juga mereka bisa lolos dengan bantuan Wak Haji Benzema. Tapi kalau jumpa City kayaknya nggak bisa si Madrid ini. Wak Haji Benzema kayaknya bakalan tetap bikin gol. Apalagi udah ditengok si Ederson bikin kayak gini pas lawan Liverpool kemarin. Wow, ngiler kali lah dia nengok-nengok yang kayak gini. Bisa-bisa jadi Eddie Rius lah dibikinnya nanti ya kan. Tapi biarpun gitu, kayaknya tetap City yang lolos dan final bakalan antara Manchester City versus Liverpool untuk kesekian kalinya di tahun ini. Sedap kali lah ini pasti ya kan? Kalau finalnya kayak gini, nengok sejarah-sejarah, Klopp kalah di final UCL tahun lalu, berikutnya dia jadi juara. Tuchel kalah di final UCL tahun lalu, tahun berikutnya dia juga jadi juara. Nah, si Pep kan kalah juga di final UCL tahun lalu. Berarti kayaknya City yang bakal jadi juara di sini. Soalnya kegagalan itu kan kesuksesan yang tertunda. Tapi ini nggak berlaku sama MU. Kalau buat MU, kegagalan adalah awal dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Oh iya wak geng, Pau FC dan Bodo Glimt gak lolos pula di UCL ini. Udah pupus lah harapan kita ya kan? Lah, kok bahas Pau FC sama Bodo Glimt nol? Barcelona gak kau bahas? Tim kesayangan kami nih biawak. Selalu lah kalian cul. Yang lebih Pau dan Bodo dari Pau FC dan Bodo Glimt habis ini lah kita bahas. Pau FC kita kalah agregat 1-3 lawan Marseille dan Bodo Glimt kalah agregat 5-2 dari Romanya Mourinho. Udah, itu aja penjelasanku untuk Pau FC sama Bodo Glimt. Kalau untuk Liga Malam Jumat udah jelas lah siapa yang bakalan jadi juara di Liga Malam Jumat. Emang siapa prediksimu nol? Ya bukan Barcelona lah pokoknya biawak. Aduh, udah gak sabar kali aku ngebahas tim aib dari Spanyol ini. Barcelona berhasil terpongkeng di Camp Nou dengan skor 2-3 sama Frankfurt. Agregat jadi 3-4 yang dimenangkan sama Frankfurt dan lolos ke babak berikutnya. Emang Barcelona ini sehati kali skornya sama rival abadi mereka Madrid dengan skor 2-3. Cuma yang putih ini lolos ke semifinal UCL, yang motif bendera Catalan ini lolos seleksi masuk Goa. Yang pedean pulanya si Sapi ini ngebacoti Madrid sebelum berduel lawan Frankfurt. Dibacotinya pula Madrid lolos ke semifinal. Aku nggak tahu lagi mana Madrid itu, aku belum pernah ngekos di sana. Dan aku nggak tahu juga apa yang bisa dibanggakan dari Madrid ini. Oma, udah cakap kotor lah si kawan ini ya kan sebelum bertanding. Endingnya udah tau lah kalian yang banyak-banyak bacot kayak gini pasti ujungnya terpongking juga. Apalagi fansnya si paling tutor. Udah banyak kali komen-komen Decul ngajar-ngajarin cara ngalahin lawan dari YouTube Barcelona. Tutor ngalahin Villarreal dan Madrid ada di YouTube Barcelona ya guys ya. Coba langsung kalian cek aja fans Bayern sama fans Chelsea. Apa? Endingnya Decul si paling tutor jadi Decul si paling longor. Sekarang malah fans Arema lah yang ngebacot ke fans Decul. Tutor ngalahin Frankfurt ada di YouTube Arema ya dek ya. Tapi yang ngerinya di match ini bisa 30.000 fans Frankfurt masuk ke Camp Nou. Jadi serasa nggak main di kandang Barcelona lah Barcelona ini ya kan. Hampir imbang dibanding dengan jumlah supporter tuan rumah sekitar 40 ribuan. Ini juga yang dikeluhkan sama si Safi. Biawa, apa yang perlu kau keluhkan di sini bang? Memang seginilah fans Barcelona yang sesungguhnya. Yang lain itu ya fans Barcelona yang udah pindah haluan. Cuma ternyata ini bisa kayak gini, katanya malah Decul yang ngejual tiket mereka sama fans Frankfurt. Ngeri kali ya. Pengkhianat semua berarti Decul yang ngejual tiket ini kurasa. Katanya Decul harga mati, tapi giliran jumpa duit jadi calo pun jadi. Tapi udahlah, kalah-kalah aja lah ya kan. Gak usah banyak bacot. Itulah kenapa pentingnya memainkan striker macam si Bradway ini. Coba kalau dia dimainkan sama si Safi, gak dimainkan aja kalah, apalagi kalau dimainkan. Itulah terlalu sombong pulanya pemain Barcelona ini. Contohnya macam si Pique nge-tweet, we are back terpongking ya ianya. Cuma ya udahlah, saranku buat Barcelona tetap semangat aja ya kan. Perjalanan merubah klub ini jadi yang lebih baik bukan proses yang singkat. Butuh kerja keras juga di sini soalnya wak geng. Saranku kalian harus fokus berbenah dan makin solid. Biar tahun depan kalian bisa fokus jadi ormas aja, nggak usah jadi klub bola lagi. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya wak geng, kalian daripada ngejek-ngejek pelatih lawan yang terpongkeng, coba kalian tes bisa nggak kalian jadi pelatih yang betul di top 11. Jangan lupa kalian download dan mainkan game top 11 ya wak geng. Linknya udah aku taruh di bawah. Tapi yakin aku di game ini pun kalian bakalan berselamat juga. Dadah wak geng.